komputer saya saja. Baik, malam ini adalah sesi kelima, ya. Boleh keempat, kelima lah ya. Karena keempat kita latihan bersama, dan saya juga memperhatikan tidak terlalu banyak yang daftar ya pada Day of Mindfulness online tanggal 22 Agustus, tapi tidak apa-apa. Tapi saya sudah lihat ada sebagian yang sudah daftar ya. Lalu pada sesi ini saya sudah mempersiapkan sedikit bahan yang mau saya sharing kepada Anda. Jadi ini berikut ini Anda bisa lihat ya, sharing dari saya. Jadi pada sesi ini kita akan bicara how to see, ya, how to see. Berarti kalau how to see berarti menggunakan mata untuk melihat. Namun sebetulnya kalau kita betul-betul mau melihat, bisa melampaui sekedar mata yang melihat. Ya, jadi ada sesuatu yang melebihi dari mata. Nah, sekarang apa kaitannya dengan cara berlatih mindfulness atau LDSMA daring ya yang kita adakan ini? Nah, sekarang saya mau mengajak Anda semua untuk melihat. Oke, saya kasih gambar ini ya. Nah, sekarang apakah Anda boleh bantu saya untuk mengetik di kolom lah ya, kolom chat. Kira-kira kalau ada satu kata yang ingin Anda ucapkan setelah melihat gambar ini, silakan Anda ketik di kolom chat. Ya, apapun spontan. Ya, saya mau cek ini. Spontan nggak apa-apa. Apapun. Ya, jadi saya mau tanya ya. Oke, sudah pada jawab? Oke ya, ada yang jawab indah, ya. Ada yang jawab anomali. Ya, anomali berarti ada sesuatu yang tidak normal ya. Ada yang jawab pohon, pemandangan, bagus ya. Merah ya, pohon merah, menarik, alam, air, wah bagus sekali ya. Indah banget, banyak warna, tenang. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sudah membantu saya menjawab. Nah, apapun jawaban Anda, ya itu benar semua. Kenapa benar? Karena itu menurut mata Anda. Ya. Jadi makanya saya bilang jawaban Anda semuanya benar. Ya. Nah, sekarang jawaban versi saya ya. Jawaban benar versi saya. Tadi kan jawaban benar versi masing-masing orang. Ya. Sekarang jawaban benar versi saya adalah saya mau menunjukkan kepada Anda suatu refleksi atau pencerminan. Ya, Anda bisa lihat ada langit, ada biru, ada warna-warni pohon, ya itu tercerminkan di air. Nah, air ini sebetulnya saya mau analogikan sebagai pikiran. Kalau pikiran Anda tenang, maka Anda bisa memantulkan, mencerminkan sesuatu lebih tepat sebagaimana adanya. Tapi misalnya kalau airnya bergelombang, ada angin, ada yang mengaduk-aduk airnya, jadi airnya menjadi bergelombang. Lalu cerminan dari pohon, dari warna, dari langit, itu juga menjadi kacau. Saya ingin memberitahu kepada Anda, jika pikiran Anda tenang, maka panca indera Anda dan pikiran Anda melihat sesuatu, dia akan menjadi lebih tepat. Tapi ketika Anda sedang marah, Anda kesal, Anda kecewa, maka apapun yang Anda lihat, itu semuanya terdistorsi namanya. Distorsi tahu ya. Jadi ada kekacauan di sana. Nah, kekacauan inilah yang sebetulnya menyebabkan bergulirnya masalah-masalah lebih banyak. Karena kita tidak mampu melihat dengan tenang. Oleh karena itulah dari awal sampai sekarang, ya saya menyarankan, mengajarkan teknik napas. Dan Anda diwajibkan melakukan minimal sehari sekali. Ya.
Saya sudah memberikan instruksi, Anda login ke Google, ke Moodle ya. Anda login ke Moodle, Anda coba meditasi, Anda coba meditasi makan, Anda coba relaksasi ya, relaksasi yang meditasi baring ya. Anda coba napas dan sebagainya. Semua itu adalah cara-cara, semuanya cara-cara membuat pikiran Anda menjadi tenang. Nah, kalau pikiran sudah tenang, refleksinya juga benar. Anda mau kan merefleksikan dengan benar kan? Daripada Anda refleksinya kacau balau. Nah, ini satu kondisi yang Anda perlu ketahui ya. Jadi melihat melampaui mata. Nggak cuma mata, tapi mata melihat mempengaruhi pikiran. Ya. Tadi kan mata ya. Nah, ada juga telinga. Tadi ketika Octavia memimpin panduan, ya karena tadi koneksi internet saya kadang kurang bagus ya. Ketika kurang bagus, suara loncengnya agak putus-putus ya. Atau suara Octavia tadi mungkin putus-putus. Ya, terdengar separuh, separuhnya tidak jelas gitu. Ya. Itu juga melalui telinga mempengaruhi pikiran Anda. Ya, jadi segala sesuatu panca indera selalu mempengaruhi Anda. Ya. Jadi ini kira-kira gambar ini ya yang ingin saya sampaikan bagaimana pikiran merefleksikan, pikiran memancarkan, ya pikiran menjadi kayak cermin seperti itu. Ya. Dan semua informasi yang dipancarkan pikiran nanti itu sangat tergantung pada memori yang pernah ada. Hari ini Anda menciptakan memori yang bagus ya. Tadi ada yang bilang, oh indah sekali suhu gambarnya. Ada warna-warni, ada langit biru, ya ada pohon, ya ada hijau, ya ada air dan sebagainya. Itu semua adalah memori-memori yang Anda pakai yang pernah tersimpan sebelumnya kemudian keluar lagi. Sesimpel itu. Ya, sesimpel itu. Nah, sekarang ketika saya memberikan Anda pandangan lain, ya, jadi ada sudut pandang berbeda-beda ya. Jadi terima kasih loh ya. Ketika Anda semuanya menjawab, pandangan saya terhadap gambar ini menjadi begitu luas. Tadi saya cuma satu pandangan saja melihat. Ya, ternyata ada kebenaran di balik semua pandangan Anda semua. Ya, biasanya di dalam organisasi kita hanya menganggap sayalah yang paling benar ya. Ketika rapat ya nanti di sekber kita ada rapat, ada mengumpulkan ide dan pendapat. Kadang-kadang kita hanya menganggap sayalah yang paling benar, yang lain salah. Nah, dengan cara begini, dengan cara napas, kita bisa berhenti sebentar, kemudian mengevaluasi. Jadi kesempatan inilah sebetulnya yang paling baik ya untuk melihat kembali apakah pandangan saya ini benar-benar tepat. Makanya tadi saya tidak bilang salah, tapi semuanya mengandung kebenaran. Ya. Oke. Nah, sampai di situ. Kemudian saya mau mengajak mata Anda untuk melihat lagi ya. Nah, coba Anda lihat gambar di samping itu. Sekarang saya mau Anda tulis lagi. Kira-kira hal apa yang paling dominan pertama kali Anda lihat di gambar tersebut? Gambar di sebelah kanan. Silakan ketik di kolom chat juga ya. Ada yang jawab siang ya. Ada yang jawab huruf. Silakan ketik ya. Ada yang bilang tulisan Mandarin, ada yang sebut segitiga. Bagus ya. Silakan yang lain. Apapun boleh ya. Yang paling menurut Anda dominan ketika pertama kali Anda lihat, atau ada sesuatu yang menarik dari gambar tersebut. Jadi Anda semua pada lihat ke tengah ya. Di tengahnya ada suatu huruf Mandarin, ya, ada bilang segitiga terpotong, segitiga terbalik. Oh, bagus, benar. Masing-masing sisi melihat sesuatu yang sama dari sudut yang berbeda. Bagus. Ya. Dan sekali lagi, ya, terima kasih atas jawaban Anda ya. Thank you very much. Sekali lagi, apapun yang Anda lihat ada benarnya. Ya. Ini adalah mantra baru. Mantra baru bagi aktivis Buddhis. Apapun pendapat Anda, ada benarnya. Ya.
Jadi, tapi belum tentu mewakili kebenaran seluruhnya. Jadi pertama kita harus bisa mengakui bahwa pendapat dari teman kita ada benarnya. Nah, contohnya ya, Anda bisa lihat apakah ada segitiga terbalik di situ. Apakah itu segitiganya benar-benar ada? Itu seolah-olah ada segitiga bayang-bayang di situ. Nggak ada garisnya, tapi matamu dan pikiranmu ya membuat suatu garis ya dari apa? Ada segitiga terbalik. Coba Anda lihat baik-baik. Ya, ada kan? Itu padahal ciptaan mata Anda. Mata Anda mengkoneksikan. Ya. Jadi kita ini pintar bikin cerita, pintar bikin gambar. Gambar inilah kemudian kita koneksikan dengan mata, terlihat seperti itu. Nah, orang Chinese bilang namanya apa? Xiang. Xiang itu ada 2 huruf, bagian atas itu adalah simbol, ya, Xiang atau simbol ya. Jadi ketika hati atau pikiran bersentuhan dengan tanda, dia akan menjadi suatu simbol. Dia akan menjadi suatu pikiran. Ya, jadi lihat betapa powerful pikiran Anda. Dan itu saya terjemahkan menjadi suatu, kalau dalam agama Buddha sebutnya itu adalah persepsi. Makanya saya bilang perception or deception. Jadi segitiga terbalik itu, coba Anda lihat baik-baik. Ya, segitiga terbalik ini betul-betul ada atau tidak ada itu. Ya, mata Anda ini membuat suatu segitiga terbalik sebetulnya. Ya, jadi sebetulnya di situ ada persepsi, di situ ada desepsi. There is a perception, then there will be a deception. Dan celakanya adalah kita sering sekali tertipu oleh persepsi. Saya nggak bilang persepsi selalu salah loh ya. Tapi entah kenapa persepsi kita tuh sering sekali, lebih sering keliru. Ya, lebih sering keliru. Makanya mantra yang kedua yang ingin saya sampaikan ya adalah mantra kedua yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah are you sure? Are you sure? Mantra pertama adalah selalu ada kebenaran ya di suatu statement. Yang kedua adalah are you sure? Apakah saya yakin? Apakah saya yakin ada segitiga itu? Nah, jadi ini namanya menggoyang kembali apa yang Anda lihat. Menggoyang kembali apa yang Anda percaya, menggoyang kembali apa yang Anda lihat. Zaman sekarang banyak orang kemakan hoax, ya, karena dia nggak pernah bertanya, am I sure about this news? Sekarang orang pinter ya, menipu-nipu ya, dia bikin karangan cerita, dikirim, lalu kita percaya. Atau dia memodifikasi gambar, setelah gambarnya dimodifikasi, terus kita lihat, kita langsung percaya. Zaman sekarang kan banyak aplikasi ya, dia modifikasi tertentu, lalu saya tuh pernah ketipu gitu kan. Ketipu ada orang mengirimkan foto kepada saya bahwa ada SPBU terbakar. SPBU tahu ya? SPBU itu tempat apa mengisi bensin ya. Jadi dia kirim gambar SPBU-nya terbakar. Wah, ngeri sekali. SPBU kan isinya bensin ya, solar ya. Kalau kebakaran kita bisa kebayang tuh seberapa besar ya. Saya lihat fotonya, wah ngeri sekali. Dia bilang, SPBU di jalan ini terbakar ya, jangan melewati sana. Wah, dia bilang, ngeri sekali. Tahu-taunya setelah beberapa menit kemudian dia kirim foto yang saya mendapat kiriman foto yang sama persis. Tapi di belakang SPBU itu ada Ultraman sama raksasa sedang berkelahi. Saya pikir ini SPBU benar-benar terbakar atau karena ditipu sama orang ya. Coba lihat mata saya ya. Mata saya melihat SPBU terbakar, saya udah percaya sekali. Wah, ini bahaya nih. Saya kirim ke teman saya, jangan lewat jalan ini ya, SPBU sedang terbakar ya. Tahu-taunya 10 menit kemudian dapat foto yang sama, yang belakangnya ada Ultraman ya. Tahu ya Ultraman ya? Ultraman sama raksasa berkelahi gitu kan. Mungkin raksasanya menyemburkan api kali ya. Jadi kena SPBU-nya, jadi terbakar gitu kan. Nah, seperti ini ya, kawan-kawan, adik-adik, ya ini perlu lihat baik-baik.
Ya, jadi mantra selanjutnya yang tadi saya bilang adalah am I sure? Ya, apakah saya yakin tentang ini? Ya, oke ya. Anda juga pasti pernah mendengar cerita tentang orang buta menebak gajah ya. Saya nggak usah cerita lah ya. Anda lihat fotonya sudah tahu ya. Orang buta mencoba menebak gajah ya. Akhirnya semua orang buta ini ribut. Gajah itu seperti kipas katanya. Enggak, gajah itu seperti tiang gitu ya. Enggak, gajah itu seperti apa ya? Bambu katanya. Enggak, gajah itu seperti ular ya. Karena apa? Dia ada yang pegang ekornya, dia bilang ular. Ada yang pegang telinganya, dia bilang kipas. Ada yang pegang apa ya belalainya, dia bilang apa gitu kan. Jadi semua orang ribut. Tapi masing-masing orang buta ini ada benarnya. Benar nggak? Dia bilang seperti ular ya ada benarnya. Seperti ya, tapi bukan ular kan. Nah ini untuk menjaga keharmonisan, kita respect terhadap pendapat orang lain. Jangan cepat-cepat bilang dia salah. Kita paling rajin mencari kesalahan, tapi kita kurang kemampuan untuk melihat kebenaran di balik dari suatu yang ada dari sebuah statement atau pendapat ya. Nah, sekarang semua itu bersumber dari informasi yang telah Anda simpan. Ya. Ketika saya melihat SPBU terbakar, ya, bermacam informasi akan muncul. Wah, ada kematian, ada ledakan, ya. Ada orang yang membakar, ya. Kasihan sekali. Jadi bermacam-macam info akan muncul, ya. Tapi ketika saya napas masuk, napas keluar, ini benar ini SPBU terbakar ya. Kalau saya cross check dulu ya, saya tanya dulu ya. Ya, mungkin kadang-kadang cek Google, cek website, cek ke teman-teman dulu ya. Sudah cek dan recheck beberapa kali, setelah yakin benar-benar ada, ya baru yakin itu benar. Tapi ternyata ya, itu palsu, kena tipu saya. Ya. Jadi semua memori yang tersimpan itulah yang akan muncul. Ya, itu connect semua. Kalau dalam bahasa orang lebih keren sekarang adalah unconscious mind. Jadi ada informasi, ada gudang gitu ya, ada informasi yang tersimpan di dalam otak atau memori itu yang akan menyambung. Ya, betul kan? Contoh, kalau ada orang yang memarahi saya, maka telinga saya akan berbicara sama gudang informasi yang ada di memori saya bilang sedih katanya. Benar kan? Kalau makan makanan enak, bahagia. Jadi itu semua adalah informasi-informasi yang membuat kita ada neural pathway namanya, ada suatu kebiasaan, ada jalur-jalur tikus ya. Anda kalau misalnya pergi ke sekolah, ke kampus atau ke wihara, Anda pasti punya jalan favorit. Jalan favorit Anda adalah jalan ke sana, jalan ini, jalan itu ya. Kenapa? Karena barangkali jalan tersebut sepi, tidak kena macet. Kalau di Medan mungkin orang berpikir ikuti jalan yang macetnya yang paling sedikit. Kalau jalan-jalan yang utama kan biasanya kena lampu merah, ramai kendaraan dan sebagainya kan. Nah, meditasi ya, mindfulness ya, program yang kita bikin ini memberi kita kesempatan untuk merubah pola-pola seperti itu. Sekarang Anda punya pola. Anda punya pola pikiran. Anda punya suatu sistem atau aplikasi yang sedang berjalan di otak Anda. Saya pernah sekali di Surabaya ya. Di Surabaya saya pernah bikin suatu acara seperti ini juga miripnya. Acaranya DOM ya, Day of Mindfulness dari pagi sampai sore. Dan di sana saya susun tempat duduknya. Saya susun tempat duduknya itu sembarangan. Ya, saya susun sembarangan. Ya, jadi siapapun datang boleh duduk di tempat manapun. Ya. Tapi ternyata guess what happened? Apa yang terjadi ketika umat datang? Mereka ke wihara, mereka tuh sudah punya pola yang ada di kepalanya. Bahwa ketika kita masuk ke wihara, ya, yang sebelah kiri adalah wanita, yang sebelah kanan adalah pria. Jadi tempat duduk yang saya sebarkan merata, yang kacau balau itu, mereka geser-geser gitu. Karena apa? Ada suatu program yang sudah berjalan di kepala mereka mengatakan, oh yang cewek harus ke kiri, yang cowok harus ke kanan. Ya,
Apakah itu salah atau benar? Itu tidak salah dan tidak benar, tapi itu suatu kebiasaan. Ya. Jadi saya sedang menguji orang-orang yang datang ke wihara ini. Ternyata benar, mereka memisah-misahkan. Ya, karena ke wihara barangkali pria harus ke tempat pria, wanita harus ke tempat wanita gitu. Ya, begitu ya. Jadi ini suatu hal yang menarik bahwa kita semua orang di sini sudah punya program yang jalan di kepala ya. Pagi bangun ngapain? Ya, habis gosok gigi ngapain? Ya, bahkan ada orang yang punya pola Senin pakai baju kuning, Selasa pakai baju biru, ya. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu pakai apa gitu kan? Ya, kalau misalnya sepatunya coklat, ya, celana saya harus matching gitu ya. Ini wanita biasanya. Atau pita di rambut harus apa gitu kan? Atau tas jinjingnya harus matching gitu kan? Itu semua adalah pola yang Anda serap. Anda menyerap dari TV, menyerap dari drama Korea, Anda menyerap dari mungkin kartun, ya, anime atau manga, atau dari mana-mana Anda serap. Ya. Lalu apa yang Anda serap ini apakah benar-benar benar? Apakah itu adalah sesuatu yang nanti akan menjadi bagian dari Anda, atau Anda mau mencoba untuk merubahnya? Nah, itu suatu pertanyaan yang sangat penting buat Anda semua ya. Nah, ada suatu cerita tentang baik dan buruk ya, tentang kuda lah ya. Ini ada kuda dan kiri dan kanan. Dulu ada seorang petani ya, seorang petani dia sama anaknya ya, ada bapak sama anaknya dua ya. Mama ibunya sudah meninggal dunia. Lalu mereka punya suatu sawah gitu ya. Mereka berdua, bapak dan anak bekerja di sawah. Dan suatu hari mereka punya tetangga, ya. Tetangga ini kepo sekali. Tetangganya datang, oh kasihan kali ya bapak sama anak harus bekerja di sawah. Tiap hari capek katanya kan. Ya. Lalu pada suatu hari anaknya pergi ke hutan, ya, bermain-main, menemukan seekor kuda. Dia bawa pulang kudanya. Ya, tetangganya datang, wah beruntung kali kalian ya. Tetangga yang kepo tadi ya. Kalian beruntung sekali. Sekarang ada kuda, ya. Kuda ini bisa membantu kalian bekerja di sawah, ya. Bapaknya bilang apa tahu nggak? Siapa tahu katanya kan. Good or bad, who knows katanya kan. Good or bad, who knows gitu kan. Lalu karena kudanya ini anaknya ini suka kuda, lalu anaknya itu berkuda tiap hari. Sampai suatu hari anaknya itu jatuh dari kuda, kakinya patah. Tetangga datang lagi ya, tetangga kepo. Aduh, kalian bad luck sekali ya. Datang kuda, anak main kuda, ya, menaiki kuda, akhirnya jatuh kaki patah. Kalian memang sue siao ya namanya. Kalian memang sial lah katanya kan. Lalu bapaknya jawab, ya good or bad, ya who knows ya, baik atau buruk siapa tahu gitu. Zaman itu adalah zaman perang. Ya, karena zaman perang itu kerajaan memaksa anak muda untuk pergi berperang. Jadi datanglah tentara-tentara, anak muda diambil-ambilin gitu kan. Tetangga yang kepo kan punya anak juga cowok kan, sehat bugar, ditangkap, dibawa pergi jadi tentara. Jadi pasukan. Tapi ketika dia pergi ke anak sama bapak itu, dia bilang, ini anak kamu ini kaki sudah patah, tidak bisa jadi prajurit perang. Udah lewat katanya kan. Lalu tetangga kepo tadi datang lagi, sial sekali anak saya dibawa pergi jadi prajurit, ya, anak Anda yang kakinya patah tidak ditangkap ya, tidak dibawa jadi prajurit gitu kan katanya, seperti itu. Bapaknya jawab lagi, good or bad, who knows ya, baik atau buruk siapa tahu ya. Lalu tidak lama kemudian kudanya ini kabur ya, kuda yang tadi itu kabur ya. Si kepo datang, namanya orang kepo kan, apapun dia mau kepo ya. Kesian kalian ya, awalnya dapat kuda ya, sekarang kudanya sudah kabur ya, kasihan deh kalian ya, harus kerja berat lagi tanpa kuda.
Bapaknya jawab, good or bad, who knows, gitu kan, katanya kan. 3 hari kemudian, kuda yang kabur itu balik lagi, bawa 2 ekor kuda. Dan kudanya jadi 3. Lumayan cuan ya. Orang bilang kabur 1, balik 2 ya. Biasanya kan buy one get one free ya. Kalau ini buy one get 2 free ya. Dia punya 3 kuda. Datanglah si kepo ya. Kalian beruntung sekali. Kenapa kalian ini beruntung sekali ya? Kuda kabur 1, balik 3 jadi kudanya. Ya, good or bad, who knows, katanya seperti itu. Jadi sekarang Anda boleh lihat ya, apa itu baik, apa itu buruk. Bagaimana cara Anda mempersepsikan kuda? Bagaimana cara Anda mempersepsikan kecelakaan kaki patah tadi ya. Kakinya kan patah kan, pasti itu suwe katanya, kau sial katanya. Pergi poun katanya, atau pergi tanya dewa apa ya, apa nih sialnya gitu kan. Tapi di balik sial itu dia nggak ditangkap sama kerajaan untuk jadi tentara gitu kan. Jadi good or bad, who knows ya. Jadi kamu lihat baik-baik ya. Mungkin ini cerita Anda pernah dengar ya, cuman saya karang-karang ceritanya. Jadi sedikit lebih seru ya. Jadi lihatlah baik-baik, good or bad, who knows gitu. Ya, tapi inilah seninya hidup ya, biar kita tahu ya. Semoga ini cerita kuda ini membuat Anda sedikit terinspirasi ya, untuk betul-betul melihat segala situasi itu it's not always what you think gitu. Ya. Contohnya saya ke Bangkok ya. Ini saya lagi di Bangkok ini, saya lagi di Thailand. Ya. Tadi hampir nggak jadi sharing karena wifi di hotel jelek. Tapi setelah tunggu, saya connect, disconnect lagi, ya. Good or bad, who knows gitu kan. Akhirnya last moment gitu, last minute ya. Saya udah bilang sama panitia, panitia kita harus ada punya plan A sama plan B gitu ya. Plan A saya sharing, plan B adalah kalau internet saya masih jelek, kamu cari orang lain sharing gitu kan. Maksudnya yang ikut kegiatan minggu lalu minta sharing lah ya, 2-3 orang gitu. Ya, good or bad, who knows gitu ya. Jadi segala sesuatu itu saling berkait ya. Dalam agama Buddha namanya interconnected ya. Segala sesuatu itu saling berkaitan. Kita mau mengerti hubungan tersebut, hubungan antara kuda kabur, kuda balik lagi jadi 3 kuda, jatuh menjadi suatu kecelakaan juga sekaligus menjadi berkah, ya benar nggak? Jadi segala sesuatu itu kita mau melihat dari kacamata Buddhis bahwa segala sesuatu itu saling berkaitan, interconnected. Ya, dari sinilah membantu kita lebih mengerti. Jadi tidak terpaku pada satu. Banyak sisi-sisi lain yang perlu kita lihat. Ya, dan yang paling penting adalah nothing lasts forever. Ya, agama Buddha sebutnya anicca, ya atau impermanence. Ya, jadi kuda awalnya tidak ada kuda ya. Lalu datanglah kuda. Ya. Tidak ada kuda ya biasa-biasanya. Datang kuda bahagia. Kuda kabur menderita. Kuda balik lagi menjadi 3 bahagia lagi. See, sometimes you are happy, sometimes you are sad, ya, you are up and down. Nah, sekarang breathing, napas masuk, napas keluar, ya, membuat Anda ketika bahagia, Anda bahagia. Ketika menderita, Anda menderita. Ya, Anda tidak lama-lama menderita, Anda tidak lama-lama bahagia karena segala sesuatu itu nggak mungkin last forever. Tapi hati manusia yang paling dalam adalah berharap segala sesuatu selalu seperti ini, tidak berubah. Harapan kita kan janganlah berubah ya. Oh, internet janganlah jelek. Internet ada baiknya, ada jeleknya juga. Ada waktunya cepat, ada waktunya dia lambat karena dia nothing lasts forever. Ya, ini konsep yang paling penting yang kalau kita menggunakan napas masuk, napas keluar, ya, meditasi duduk yang saya tugaskan itu Anda lakukan, Anda dengarkan, itu akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa buat Anda. Ya, nggak bisa saya ceritakan. Ya, contohnya Suhu apa rasanya durian gitu kan? Oh, durian itu rasanya begini, ada yang sedikit pahit, ada yang manis dan sebagainya. Ya, mungkin saya cerita seperti ini Anda bisa mengerti sedikit. Tapi semakin saya cerita tentang rasa durian, Anda jadi bingung. Jadi durian itu apa rasanya gitu kan? Cara yang terbaik adalah saya pergi ke pajak, beli durian beberapa kilo,
Saya buka mulut, no, makan. Setelah dia kunyah, oh ini rasa durian ya. Jadi meditasi itu harus Anda coba, nggak bisa saya jelaskan. Saya jelaskan sedikit lah. The rest of it you have to try. You don't try, you don't know. Lalu setiap manusia punya kebaikan-kebaikan yang perlu kita siram. Ya, yakin Anda punya kebaikan. Ya, setiap kali Anda bernapas, Anda menjadi tenang, ya, pikiran menjadi jernih, ya, keputusan Anda, ucapan Anda, tindakan Anda akan menjadi lebih baik. Itu namanya kita menyirami benih-benih kebaikan sehingga kita bisa menjadi lebih baik. Kita kan bicara suhu, saya mau menjadi lebih baik, saya mau menjadi lebih sabar, ya. Sabar 20 menit, meditasi duduk aja nggak sabar, ya. Meditasi duduk itu melatih kesabaran loh. Kesabaran Anda akan menjadi lebih besar, ya. Tapi ada orang yang suhu 20 menit itu kok rasanya seperti 2 jam gitu kan, lama sekali gitu. Kenapa? Anda nggak sabar. Kesabaran Anda kecil. Ya, makanya banyak orang bilang kesabaran itu ada batasnya. Ada benarnya itu. Tapi baru benar 50%. Karena apa? Kesabaran itu bisa seluas angkasa kalau kita kembangkan terus. Makanya Buddha bilang cinta kasih bisa terus berkembang seperti seluas angkasa. Karuna ya, belas kasih bisa berkembang luas. Ya, mudita, UPK bisa berkembang luas. Kebijaksanaan juga bisa. Kita punya potensi untuk menjadikan dia besar sekali. Ya, kita punya potensi itu. Nah, potensi ini mau kita kembangkan atau tidak? Ya. Oke, ini beberapa ide-ide tentang how to see, how to look, how to perceive. Ya, semoga Anda sedikit mengerti ya tentang konsep ini. Jadi Anda tidak terjebak. Nah, ini yang paling penting adalah praktik mingguan ini saya mau Anda coba. Ini nanti saya kirim ya slide ini. Ada gata atau syair atau mindfulness poem. Anda bisa menggunakan yang bahasa Indonesia. Ini linknya. Anda bisa pilih ya, minimal Anda pilih satu aja. Nanti Anda cek ya. Atau Anda boleh pilih yang Inggris. Kalau Inggris lebih bagus ya, ada gambar-gambarnya ya. Kalau Anda kan Inggrisnya bagus ya, Anda boleh cobalah yang Inggris. Anda pilih salah satu, kemudian Anda print, tolong di print ya. Kemudian Anda tempel di suatu tempat yang tiap hari Anda bisa melihatnya, membacanya, menggunakan mata melihat, menggunakan hati, pikiran untuk membacanya. Ya. Jadi dia syairnya banyak. Ada syair bangun tidur ya, wake up in the morning, I smile ya, ada. Jadi Anda boleh tempel di samping tempat tidur gitu. Jadi pagi-pagi Anda bangun tidur, Anda baca syair itu dulu sebelum Anda buka handphone. Pagi-pagi biasanya kalau buka mata, bangun tidur kan buka handphone ya. Jangan ya. Nah, sekarang Anda coba baca syair itu dulu ya. Kalau Anda mau coba syair itu ya, itu syair ya. Anda bacakan ya. Anda print, tempelkan di tempat yang sesuai agar Anda bisa bacanya ya. Oke. Jadi ini tugas mingguan ya. Jadi seminggu melakukan ya. Anda boleh print 1, 2, 3, 4, 5 terserah ya. Tapi minimal Anda harus pilih salah satu, Anda kerjakan. Oke. Lalu kita masih ada tugas praktik harian, meditasi duduk sama relaksasi total itu opsional ya. Kalau Anda semangat, Anda kerjakan ya sehari sekali sama relaksasi total ya. Di Moodle ya. Jadi saya memberikan kelonggaran loh untuk Anda semua. Dan yang paling penting adalah saya mau Anda kasih laporan ya. Di sini ada 31 orang ya. Saya mau Anda kasih laporan apa yang Anda rasakan. Ada sesuatu yang aneh ya. Lucu kali ya baca syair ini atau saya tidak mengerti setelah baca ya. Nanti hari ketiga, hari keempat, hari kelima Anda akan mengerti sesuatu lebih dalam daripada itu. Ya. Oke ya, ini tugasnya mengerti ya. Tugasnya adalah antara bahasa Indonesia atau Inggris, Anda pilih salah satu syairnya. Anda bisa copy paste, Anda desain ulang ya. Anda print out ya, Anda tempelkan di tempat yang sesuai. Terserah sih mau tempel di kamar mandi, mau tempel di cermin, tempel di dekat pintu ya, pintu tempat Anda buka pintu ya. Atau tempel di dekat tempat kontak buka atau tutup lampu ya, boleh juga. Ya, jadi Anda bisa membacanya, gitu ya. Oke, kira-kira semoga Anda mengerti. Nanti Anda boleh coba lihat ya, gatanya apa aja, ya syairnya, poin seperti apa. Jadi oke, terima kasih atas perhatian Anda. Ini adalah beberapa sharing singkat dari saya.
Jadi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas perhatian Anda. Namo Sayang Budaya, Namo Buddhaya. Tachia Amitofo. Oke, terima kasih kepada Suhu yang telah berbagi kepada kami malam hari ini. Untuk teman-teman, teman-teman boleh berbagi pengalaman teman-teman di grup WhatsApp ya, biar supaya kita semua tahu apa yang teman-teman rasakan setelah melaksanakan syair yang tadi Suhu bagikan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan nyanyi bersama, tapi kali ini ada yang lebih berbeda. Biasanya kita melakukan nyanyi bersama kan dipandu sama Suhu. Oke, untuk hari ini yang pandu kita itu Koko Cece yang suaranya mantep lah, nggak usah dipungkiri lagi lah kalau suaranya. Oke, kita akan menyanyikan 3 lagu. Lagu pertama dan kedua akan dinyanyikan oleh C. Valencia, dan lagu ketiga akan dinyanyikan oleh Ko Kusuma. Jadi untuk C. Valencia boleh duluan ya. Oke. Halo semuanya, Namo Buddhaya, Amitofo. Ya, suatu kehormatan banget hari ini aku bisa perform untuk teman-teman semua. Tapi sayangnya aku nggak bisa perform secara live, jadi aku udah record duluan. So, I hope you can enjoy it. Oke, yang itu tadi judulnya Breathe, You Are Alive. And yang kedua, sebentar ya. Oke. There are beautiful trees.
Oke, yang lagu kedua itu judulnya Island of the South. Thank you semuanya. Oke, kasih tepuk tangan ya teman-teman semua. Oh, keren banget ya, Ceh. Oke, setelah itu kita bakal disajikan lagu ketiga yang akan dibawakan oleh, bisa dibilang artis di Sekber PMVBI Sumut lah. Udah dikenal lah dengan sama banyak orang ya. Oke, untuk Ko Kusuma dipersilakan ya, Ko. Wah, Namo Buddhaya, Amitabha semuanya. Aduh, kalau tampil live ini agak deg-degan sih sebenarnya. Dan baru baru pelajari ini lagunya, semoga bisa ini ya, bisa memuaskan. Itu di kolom chatnya ada ya liriknya, mungkin bisa kita nyanyi bareng. Cinta Buddha, the one who shows me the way in this life. Attribute Cinta Dhamma, the way of understanding and love. Attribute Cinta Sangha, the community that lives in harmony and awareness. Attributes in these three jewels, imperfect oneness of body, speech, and mind. Attributes in the Buddha, the one who shows me the way in this life. Attributes in the Dharma, the way of understanding and love. Attributes in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. Attributes in these three jewels, in perfect oneness of body, speech, and mind. Just go back to the island within yourself. Just go back to the island within. All it takes is one breath in mindfulness. All it takes is one step in mindfulness. Attributes in the Buddha, the one who shows me the way in this life. Attributes in the Dhamma, the way of understanding and love. Attributes in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. Attributes in these three jewels, in perfect oneness of body, speech, and mind. Attributes in the Buddha, the one who shows me the way in this life. Attributes in the Dharma, the way of understanding and love. Attributes in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. Attributes in these three jewels, in perfect oneness of body, speech, and mind. Of body, speech, and mind. Of body, speech, and mind. Thank you.
Maafin yang salah-salah ya. Ya Suhu, maafin salah-salah Not ya. Oke, teman-teman, kasih tepuk tangannya dong semuanya. Oh, keren keren banget, sumpah. Eh, bagi teman-teman yang mau belajar, boleh langsung hubungi Kokusuma aja ya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuki sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman boleh langsung raise hand atau teman-teman boleh chat di kolom chat ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, jangan malu-malu. Serasa konser, iya kok. Kualitas serasa konser ya. Oke, teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung raise hand atau boleh langsung unmute. Belum ada ya. Oke, sambil menunggu ya saya ingin bertanya nih. Oke, sebelumnya nama saya nama budaya. Gini Suhu, saya dan mama saya, tapi lebih ke mama sih Suhu. Kan ini sedikit menyeleneh ya Suhu. Mama kan suka yang namanya meditasi nih Suhu. Jadi pernah dengar dari orang lain nih Suhu kan, cerita ke kita nih, bahwasannya pada saat kita meditasi, kan kita fokus ke pernapasan atau ke objek, satu objek gitu kan Suhu. Baru tiba-tiba apabila objek kita itu menjadi hitam Suhu, ke pandangan yang hitam, mereka menyuruh kita untuk memberhentikan meditasi kita karena kan mereka bilang bahwasannya bisa buat kita dibawa ke hal-hal yang aneh atau yang gaib gitu Suhu. Jadi setiap kali meditasi ini Suhu, kalau udah pandangan hitam, saya dan mama saya selalu kayak udahlah stop meditasi, baru mulai dari awal lagi gitu Suhu. Apakah itu memang benar atau cuman perasaan kita doang Suhu? Mungkin itu aja sih Suhu. Nama budaya, terima kasih Suhu. Baik, terima kasih ya Regoswin. Cuman saya mau tanya ulang aja ya, pandangan hitam ini sebenarnya apa itu ya? Dia lebih ke gini Suhu, kayak hitam gitu aja Suhu, hitam. Oh, itu berarti pandangan hitam berarti dia ada kaitannya sama mata, sama pikirannya. Jadi ada sesuatu yang gelap. Jadi ketika kesadarannya menurun, ya ada yang take over. Ya, jadi kesadaran ketika turun ada sesuatu yang merupakan kebiasaan yang akan take over. Nah, yang hitam ini barangkali suatu gejala hitam, suasana gelap yang mengambil alih. Ya, jadi untuk berhenti atau tidak berhenti, Anda sebetulnya yang paling tahu cocoknya bagusnya seperti apa. Makanya yang pertama adalah kita sama-sama di sini untuk membangun kekuatan napas. Ya, the power of breathing. Jadi kalau kamu punya kekuatan, yang hitam itu bisa jadi terang lagi. Ya. Jadi yang hitam bisa menjadi terang, yang terang bisa menjadi hitam lagi. Ya, karena dia ada gejala-gejala yang muncul. Nah, sekarang biar dia bisa terang, kita butuh suatu kekuatan. Kalau kita mau mengangkat batu, kita harus punya kekuatan. Kalau kita mau memindahkan dari hitam menjadi putih atau dari dari gelap menjadi terang, kita butuh power. Ya. Power the breathing lah. The power of breathing inilah yang bisa membuat keterangan tadi, membuat menjadi jernih. Makanya kalau ketika pikiran menjadi tenang, sebetulnya dia bersinar. Ya. Jadi pikiran kita itu akan bersinar ketika dia tenang. Pikiran kita itu akan redup, menghabiskan banyak energi ketika kita kasak kusuk, sibuk, ya, cemas, marah, kecewa, kesal. Semua itu tuh membuat pikiran kita menjadi keruh. Ketika dia keruh, dia jadi gelap. Benar nggak? Ada satu cangkir air, kalau kita aduk-aduk terus, dia keruh, jadi gelap sekali. Tapi ketika kita biarkan, ya, keruh-keruhannya itu, kotoran-kotorannya itu akan turun semua, sehingga airnya menjadi jernih. Kejernihan inilah yang disebut sebagai sesuatu yang terang. Ya. Jadi maka itu saya membimbing kita semua untuk memperkuat napas. Jadi kalau napas kita kuat, ya, kita mempunyai power untuk kembali ke napas, kita nggak takut yang hitam. Karena apa? Yang hitam bisa jadi putih lagi. Maksudnya yang gelap bisa jadi terang lagi. Ya. Tapi kalau Anda ragu-ragu ketika sudah dalam kondisi gelap, Anda boleh berhenti. Ya. Itu artinya kesadaran Anda lemah.
Ya, jadi yang namanya meditasi itu adalah membangun suatu kekuatan. Orang bilang membangun otot sama membangun otak. Ya, kalau membangun otot ya Anda pergi gym, Anda olahraga gitu kan. Ototnya bisa jadi kuat. Otak Anda atau kekuatan power pikiran Anda bisa menjadi semakin bagus karena dia dilatih. Ya, gigi saya bisa sehat karena saya gosok tiap hari. Walaupun habis gosok saya tidak merasa gigi saya bagus gitu kan. Tapi karena setiap hari saya gosok sehingga gigi saya sehat. Pikiran Anda semakin jernih dan baik ketika Anda lakukan setiap hari, membersihkannya, melatihnya. Jadi dia punya suatu kekuatan. Karena dia akan menciptakan sesuatu yang menjadi masa lalu. Masa lalu kita akan menjadi indah kalau pikiran kita jernih. Daripada kita menciptakan masa lalu yang banyak yang jelek-jelek. Karena saat sekarang kita tidak menciptakannya dengan baik. Makanya Buddha bilang, taking good care of present moment ya is the best thing you can do. Ya. Walaupun kita perlu bikin rencana, ya, tapi don't spend too much time in the future and don't spend too much time in the past. Ya. Jadi spend more time in the present moment, you will create a beautiful past. Dan ketika masa depan datang, kita bisa dengan dada terbuka, kita bisa dengan lebih siap menerima masa depan. Sehingga present moment become beautiful. Oke? Semoga ini menjawab ya. Jadi the foundation is the power of breathing. Ya, karena breathing is 24 hours ya, 24/7 available. Jadi objek inilah yang diajarkan oleh Buddha pertama kali. Ya, jadi kita juga mau menggunakan teknik ini. Tenang aja, walaupun ada orang bilang susah sekali, tapi kita lakukan berkali-kali ya bisa. Sama orang komplain susah sekali belajar naik sepeda gitu kan. Pertama dia komplain, tapi setelah dia bisa ya happy dia kan. Oke, kita semuanya bisa. Oke, semoga menjawab. Oke, Suhu, terima kasih. Oke, selanjutnya ini Koko Aldi ya, mau nanya. Oke, Ko, boleh langsung aja, Ko. Masih di mute tuh, Ko. Masih di mute. Oh ya, sorry. Ya, thank you Liguswin untuk kesempatannya. Amitofo, Suhu, dan Amitofo semuanya. Mungkin saya ingin bertanya tentang kondisi yang barangkali kita di hidup itu juga sering temui gitu ya. Terkadang misalnya kita adalah satu pemikiran kan tentang satu hal gitu. Kemudian ketemu nih sama satu pihak atau pihak lain yang mungkin dia punya pemikiran sendiri, Jadi kayak ya sebenarnya kita juga mencoba memahami atau saya juga mencoba memahami bagaimana alurnya sih dia itu bisa berpikiran seperti itu. Nah, pasti kan ada sebabnya gitu kan. Tapi di satu sisi mungkin kita ketemu bahwa eh, kita bisa berpikiran begini karena apa? Mungkin kayak adalah fakta-fakta yang mendasarinya. Jadi mungkin gampangnya itu kan Suhu, saya ambil satu contoh yang barangkali kita di masyarakat juga masih sering ketemu. Kayak ada dua kubu nih Suhu mengenai tentang pandemi lah Suhu yang sedang terjadi. Ada satu kelompok menganggap bahwa pandemi ini mungkin kayak konspirasinya para petinggi ya Suhu ya di pemerintahan. Jadi alhasil dianggap semuanya kayak itu nggak benar, itu pandemi nggak benar, kayak akal-akalan pemerintah supaya nanti menutupi kayak ada TKA yang akan masuk ke Indonesia dan sebagainya. Jadi alhasil dampaknya adalah mereka juga tidak mau divaksin karena menganggap bahwa ini semuanya adalah konspirasi dari pemerintah lah, kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya sedangkan kan ada satu sisi lagi ya, barangkali saya juga termasuk di sisi tersebut ya, merasa bahwa pandemi ini ya memang real gitu, memang ada gitu kan. Nah, jadi saya yang berada di sisi ini mencoba memahami kenapa yang seberangnya itu satu kelompok yang di sebelah itu bisa berpikiran seperti itu. Ya, karena bisa jadi mereka juga kecewa lah dengan pemerintah ya, bisa dibilang ya Suhu ya. Kayak mungkin ada di awal-awal janji kampanye, oh ya ini pokoknya kita tuntas bersih ini korupsi ya. Ternyata
kita nggak usah sebut ada salah satu pejabat di bawah presiden ternyata tersandung kasus ya kan. Jadi ya mungkin itu juga salah satu kasus yang mendasari mereka berpikir seperti itu. Nah, cuman yang ingin saya tanyakan Suku, sebenarnya yang kita pikirkan ini adalah kan soal konteksnya itu pandemi. Pandemi ini ya dari fakta semua, dari laporan internasional, kemudian pemerintah dan sebagainya ya memang benar ada. Tapi di satu sisi ya mungkin karena pengalaman mereka itu melihat di sisi sebelahnya bahwa ternyata pemerintah ini kadang masih banyak kesalahan, alhasil mereka pun udah cenderung menutup diri lah Suku. Padahal kita ketahui bahwa memang vaksin ini ya memang benar-benar ampuh bisa melindungi kita dari penyakit ini. Setidaknya mengurangi dampaknya lah. Jadi kira-kira bagaimana di Suhu cara kita mungkin yang mungkin ya Suhu ya sudah melihat kebenaran bahwa penyakit ini benar-benar ada, menyampaikan ke pihak yang satunya lagi, ini benar loh ini. Jadi maksudnya kayak ya memang ada kasus seperti itu yang pemerintah ya itu kan ibaratnya kan mereka gitu, tapi kan pandemi ini kan benar ada. Kira-kira seperti itu Suku. Thank you. Baik, ada suatu fakta yang tidak pernah bisa kita pungkiri adalah ketika ada kiri pasti ada kanan. Oke, ada pro pasti ada kontra karena mereka berdua adalah satu kesatuan. Ya. Jadi ada satu sisi yang merasa pandemi itu benar ada, satu lagi mencari-cari alasan lain ya yang sebagai kontra untuk cari-cari alasan lain. Ya, jadi sehingga terjadi pro dan kontra. Jadi pro dan kontra itu satu produk. Ya. Kalau orang bilang satu keping uang yang kiri kanan, nggak bisa kamu buang. Kalau kiri kamu buang, dia akan muncul kiri baru. Betul nggak? Kalau misalnya yang kontra tadi kamu potong, dia akan muncul yang baru lagi. Karena apa? Itu bersifat balancing. Ada naik, pasti ada turun. Nggak mungkin kamu pikir naik terus, nggak ada turun ya. Benar nggak? Ada lahir, ada mati. Ya, ada kiri, ada kanan, ada maju, ada mundur, ada naik, ada turun, ada untung, ada rugi. Ya, namanya orang bisnis nggak mungkin rugi terus. Ada orang dipuji, tapi nggak mungkin dipuji terus. Pasti ada waktunya dicela. Jadi pertama kita harus betul-betul sebagai umat Buddha menyadari dua sisi itu. Ya, bahwa itu dua berbarengan, nggak bisa dipisahin. Nah, sekarang yang bisa kita lihat adalah komposisinya. Komposisinya, contohlah kita bagi 100%. Ya, paling 20% orang yang sibuk mencari alasan, bilang ini nggak benar lah, pemerintah lah, korupsi lah, pengalihan isu, dan sebagainya ya. Mungkin dia ada komposisinya sekian, contoh ya, ini contoh 20%. Lalu sisanya 60% yang percaya vaksin bisa berhasil dan sebagainya, karena didukung oleh bukti, didukung oleh penelitian, didukung oleh WHO dan sebagainya. Ya, tetapi juga ada kelompok lain yang mungkin agak netral ya. Kelompok yang mungkin I don't care gitu. I don't care sebelah sana, I don't care sebelah sini, atau suka-suka gue katanya. I do whatever I like gitu. Ada juga kubu-kubu seperti itu. Jadi ini adalah dinamika yang akan selalu terjadi sepanjang hidup kita di organisasi Buddhis, organisasi agama lain, organisasi kepemerintahan, di kantor, perusahaan. Look at it, you will find it those things. Ya, di mana-mana ada. Lalu yang paling penting bagi kita adalah bukan berarti selalu kelompok yang paling besar benar. Karena apa? Yang bilang alih isu atau yang korupsi itu juga ada benarnya, tapi benarnya mungkin lebih kecil. Lebih kecil porsinya. Dan sekarang media membesar-besarkan. Kesalahan kecil ini dibesar-besarkan oleh media, sehingga setiap hari kita baca berita itu, seolah ini urusannya jadi besar sekali. Nah, ini yang namanya perception. Saya mau menantang Anda semua, ya. Use your clarity of your mind, menggunakan kejernihan pikiran untuk melihat itu. Tapi bukan berarti suruh buang semua. Kita tuh harus happy karena ada mereka. Kalau nggak ada mereka, nggak rame. Ya, nggak, hidup tuh kok kayak sayur tanpa garam jadinya ya.
garamnya nggak bisa kamu buang, tapi garamnya terlalu banyak asin, ya nanti darah tinggi kamu apa ya, bisa kena penyakit dan sebagainya, ya seperti itu. Jadi kadang-kadang memang ada satu tempat yang errornya sangat besar, jadi kadang-kadang yang sebelah sana itu porsinya bisa besar sekali. Dan segala sesuatu ada penyebabnya. Buddha kan bilang begitu ya. Jika terjadi ini pasti ada sebabnya. Jadi ini maka ada sebabnya. Kenapa bunga bisa tumbuh? Karena ada matahari, karena ada air, karena ada pupuk, karena ada informasi-informasi penyebab terjadinya muncul. Ya, supplier kondisinya matang untuk muncul. Tapi kalau ada biji bunga, ada pupuk, ada air, tapi nggak ada matahari, itu bunga nggak bisa tumbuh karena kurang elemennya. Kenapa orang yang pengalihan isu itu mungkin cuma 10 atau 20%? Karena kebenarannya memang kecil. Ada kebenaran yang coba dia besar-besarkan, tapi tidak bisa terlalu besar. Tapi kadang-kadang mereka berhasil membesar-besarkan. Exaggerating namanya ya. Dan kita inilah yang orang bermeditasi menggunakan mindfulness, ya punya kekuatan akal, menggunakan pikiran yang jernih melihatnya. We will see something deeper than that ya. Sekedar permainan politik ya. Politik itu di mana-mana ya. Politik di tingkat pemerintahan, politik kantor ya. Sekarang malah ada politik wihara. Maksudnya I'm sorry ya. Dan apa untungnya gitu? Kalau di perusahaan mungkin ada yang dapat untung kali ya, dapat naik gaji, naik jabatan ya. Tapi di wihara naik apa gitu? Nggak tahu ya, naik ketenaran kali ya. Kadang orang kan mencari ketenaran, mencari jabatan ya. Saya berharap kita melakukan program LD SMA ini untuk membantu kita jadi lebih tulus melayani. Tapi ketika Anda mau melayani, Anda harus punya bekal. Kenapa kita repot-repot mau bikin program ini gitu kan? Walaupun yang ikut sebetulnya mungkin kalau pesertanya 60, sekarang hadir 30 ya berarti 50%. But I'm happy with 50%. Karena memang ada 50% itu mungkin ada di antara 20% alasannya apa, 20% alasannya apa, 10% alasannya apa. It's alright. If you come, saya dari awal sudah bilang, saya ingin melihat Anda semua adalah orang dewasa. Ya, you take responsibility. I give the best whatever I can give ya. Saya bukan meninggi-tinggikan diri saya ya. Saya 15 tahun latihan meditasi. I want to share with you. Karena zaman saya nggak ada orang yang mengajarkan saya seperti ini. Saya juga berjibaku namanya, struggle ketika saya aktif di wihara, organisasi wihara PMV. Ya, saya juga berjibaku, saya berhantem, beradu mulut, ya, stres, ya. Tapi hati saya menuju Buddha gitu. Saya mau melayani Buddha, Dharma dan Sangha gitu kan. Saya juga ikut ya di Sekprov Jabar ya. Saya dulu aktif di Jabar. Ya, Sekprov Jabar. Kemudian saya juga naik ke MBI. Saya juga pengurus MBI dulu ya. Jangan macam-macam juga ya. Tapi MBI Jabar ya, bukan MBI pusat, MBI Provinsi Jabar ya. Habis itu naik lagi Sagin. Gitu, ada karirnya gitu ya. Jadi Anda ini semua pertama PMV ya. Naik level sedikit ya, Sekprov ya. Provinsi Sumatera Utara ya. Nanti kalau bisa ya bagus ya, ada yang mungkin ke WBI, ada yang ke MBI ya, bagus ya. Siapa tahu ya Sagin beruntung ya, Anda dari WBI atau dari CD atau dari MBI ya berpindah ke Sagin. Ya, I'm happy, Omitofo, Namo Buddhaya, ya sadu. Kalau ada yang cocok ya, kalau tidak cocok tidak apa-apa karena agama Buddha ini liberal. You can choose ya, I want to have a wife, want to have a husband gitu kan. Saya mau hidup berumah tangga, oke, boleh. Tapi if you want to try something else, ya come with me gitu. Pintu gerbang Sagin selalu terbuka untuk Anda bergabung. Tapi bukan untuk menghindari penderitaan, untuk melarikan diri ya, melarikan diri dari kenyataan hidup ya. Aduh, suhu hidup ini susah kali ya. Udahlah saya bergabung sama Sagin aja gitu kan. No. I'm sorry, ini bukan tempat bukan tempat Anda menghindar dari kenyataan hidup. Ternyata setelah menjadi Sagin, Anda akan melihat kenyataan hidup yang lain. You will
you will realize another kind of suffering also. Everywhere you go, you have suffering. Our life as a Buddhist, we want to handle the suffering. Suffering apapun kita mau menghandle-nya. This is the way to handle suffering. Ini yang saya ajarkan. Ini dasarnya. Ya, you don't need to go around. Anda nggak perlu putar-putar sana sini. This is the way. Kalau nggak, ngapain saya repot-repot? Ya, udah di Medan, udah di Jakarta, udah sampai ke Bangkok, saya masih koar-koar ya. Ayo latihan. Ya. Oke, semoga menjawab ya. Nanti saya muter kemana-mana. Thank you, Aldi. Oke, selanjutnya itu ada Cece Fitriani yang ingin bertanya, Suhu. Untuk Cece Fitriani, boleh langsung ya, Ceh. Halo, Namo Buddhaya semuanya, Amitofo Suhu sebelumnya. Nah, nama saya Fitriani, ini saya ingin bertanya, Suhu. Kan dari kemarin kan Suhu selalu bilang kalau kita itu harus hidup pada saat ini. Jangan termakan pikiran masa lalu ataupun berpikir terlalu jauh untuk yang masa depan. Nah, jadi ini saya ada kenalan, maksudnya orang yang dekat dengan saya. Jadi dia itu mungkin dulunya pernah ada kayak kejadian atau kesalahan seperti itulah ya, yang membuat saat ini dia menjadi orang yang parnoan. Contohnya aja, yang paling simpel, bisa dia mengendarai mobil, habis itu mobilnya itu kayak kedengaran satu suara aja, kayak tak gitu kan. Dia langsung kayak yang terkejut gitu, suara apa ya ini, suara apa ya ini. Dan itu bukan hanya kejadian seperti itu aja sih, kayak misalnya dia kedengaran suara, HP-nya bunyi di malam hari aja, dia bisa kaget kayak, wah ini kejadian apa ya, ini ada apa, padahal gak ada apa-apa Suhu. Jadi kayak dia itu kayak yang kemakan sama masa lalunya gitu, dan selalu kepikiran, dan bisa membuat dia itu kayak dulunya itu sampai gak bisa tidur. Sekarang sih udah mendingan, cumanya sikap parnoannya ini Suhu yang tidak bisa hilang. Kayak misalnya dia ada satu kejadian yang biasa aja menurut kita, tapi menurut dia itu kayak yang sesuatu yang sangat serius gitu Suhu. Bagaimana sih cara saya bisa menyikapi itu, dan bagaimana caranya supaya orang itu bisa kayak ya hidup di saat ini seperti itu pertanyaannya. Terima kasih Baik, pertanyaan yang super bagus ya. Tapi pertama-tama Fitri ya, kalau itu teman Anda, itu pacar Anda, itu saudara Anda, ya siapapun itu terserah. Pertama adalah jangan berharap dia menghilangkan total sikap parno itu. Karena apa? Tell you frankly, semua orang punya sikap parno, tapi cuman kadarnya berbeda-beda. Kebetulan temanmu itu menumpuk ya, menyirami sikap parno ini sehingga sikap ini energinya tambah besar. Ingat, prinsip agama Buddha adalah ketika kamu siram dia akan menjadi besar. Kamu kasih pupuk, kamu kasih makan, dia menjadi besar. Tapi ketika kamu jarang kasih makan, ya dia akan menjadi kecil. Ya, jadi sikap parno dia itu bisa mengecil. Jadi tugas kita adalah membantu dia untuk mengecilkan parno itu sehingga dia hanya sekali-sekali mengganggu, tidak terlalu sering mengganggu, bahkan jarang sekali mengganggu. Tapi sikap parno selalu ada. Saya juga punya sikap parno. Ya, di sini ya saya mau bertanya kepada semua orang. Siapa yang nggak punya sikap parno? Punya. Cuman kadar Anda masih dosisnya masih normal lah ya, tidak berlebihan seperti teman itu. Jadi kalau misalnya dia dosisnya berlebihan, kita perlu kasih sesuatu yang lain. Ingat nggak, saya pernah kasih contoh kalau air ini satu gelas air, ya. Contohnya satu gelas air isinya racun. Kalau saya campurin dengan air mineral, air racun ini tingkat keracunannya akan berkurang. Oke, sekarang saya ganti. Ini adalah air parno. Air parno ini kalau kita campurin air parno lagi, dia akan tambah banyak. Tapi kalau saya masukkan air netral atau saya campurin dengan energi napas ya. Energi napas ini adalah energi netral. Kalau dicampurkan ke dalam parno, tingkat keparnoannya akan berkurang. Begitu kan prinsipnya? Prinsip biologi, prinsip fisika ya. Agama Buddha ini logis sekali. Ya. Jadi kalau dia mau setiap kali ada parno, dia campurkan dengan energi napas. Tarik napas panjang, hembus napas panjang, tarik napas panjang, hembus napas panjang. Just do it for 5 minutes or 10 minutes. I guarantee parnonya berkurang. Ini ketika dia berhasil mengurangi parno ini,
ya, energi dalamnya yang saya sebut tadi gudang kesadarannya, gudang tadi penyimpan energi parnonya itu akan mengecil. Setiap kali kamu mengentertain sikap parno tersebut, dia akan membesar, membesar dan membesar. Tiap kali tersentuh sedikit langsung muncul. Sama kayak kemarahan, kekecewaan, ya, parno dan sebagainya itu mirip-mirip semua. Jadi mengapa saya mengajarkan the power of the energy or the power of breathing? Karena saya mau Anda mencampurkan energi napas ke dalam energi marah Anda, sehingga energi marah Anda berkurang. Itu yang Buddha sebut sebagai transformation. Transformasi bisa terjadi ketika kamu campur sesuatu ke dalamnya. Tapi you have to make sure kamu campur sesuatu yang bagus. Buddha bilang you mix with the energy of breathing in and breathing out. Dan Buddha mengajarkan 16 tahap bagaimana napas ini bisa mentransformasi hidup kita. Dan ini caranya yang lebih nyata. Kalau ada cara agama Buddha yang lain, ada yang membacakan doa, ada yang mengucapkan Namo Amitofo, ada yang membacakan Om Mani Padme Hum, ya. Ketika dia marah, dia ngulang Omitofo, 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 5 menit aja. Marahnya berkurang. That's word. Boleh Anda menggunakan. Ya, kalau saya napas masuk, saya sadar saya sedang parno. Ya. Napas keluar, ayo, saya masih parno lah. Napas masuk, oh ini parno ini kok lama kali, nggak pergi-pergi ya. Napas keluar, halo parno. Jadi kita bercakap-cakap sama parno, sehingga parno ini akhirnya menjadi sahabat. Akhirnya dia berubah. Yang awalnya dia datang mengganggu, akhirnya dia menjadi sesuatu yang menguatkan, membantu kita mengerti, oh saya punya parno. Dan energinya bisa mengecil. The good news is, ada yang bisa membesar, ada yang bisa mengecil. Very good news. Dan itu impermanent. Itu anicca. Ya. Jadi kita perlu mencampurkan dengan energi yang lain. Ya. Kalau saat ini saya mengajarkan mencampurkannya dengan energi energi napas. Oke? Oke, Kira-kira Su, demikian ya. Terima kasih, Su. Oke, Suhu. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Koaldo Suhu di kolom chat. Bagaimana kita menanggapi ketika penglihatan ataupun cara pandang kita terhadap seseorang itu tidak sinkron dengan yang ada di dalam pikiran kita, Suhu? Aduh, Aldo, thank you so much. Ini waktunya lewat ya. Saya akan mencoba menjelaskan dengan lebih singkat biar kita bisa selesai lebih awal ya. Oke, Aldo, saya pilihkan salah satu contoh lah ya. Aldo pasti punya mama, ya. Sekarang Aldo, saya mau mengumumkan kepada Anda bahwa mamamu ada 2 orang. Loh, kok 2? 1, mamamu yang ada di luar sana. Itu mama yang pertama. Ada mama yang kedua adalah mama yang ada di dalam pikiranmu. Jadi ketika kamu melihat bersentuhan, ya berbicara, ya berinteraksi sama mamamu, ada satu mama yang di luar, mama yang fisik, ada mama yang kedua adalah mama yang kamu bentuk di dalam pikiran. Kamu mungkin pernah nonton, pernah baca cerita bahwa mama yang baik adalah begini. Ketika informasi mama yang ada di kepala Anda tidak cocok dengan mama yang ada di luar, kamu bete, kamu galau, kamu kecewa. Bukan cuma sama mama saja, kepada papa, kepada koko, kepada cici, kepada adik, kepada teman, kepada pacar, kepada suami, kepada istri, semua sama. Mereka ada 2. Sekarang yang lebih sering terjadi adalah di dalam pikiran kita ini, kita bikin mama yang kedua ini, dan kita tabrakkan dengan mama yang di luar sana. Tugas kita adalah bukan menabrakkan mama yang di kepala sama mama yang di luar sana. Tapi menerima mama yang ada di luar sana. Karena mama yang di luar sana itulah mama yang apa adanya. Karena apa? Kita selama ini ingin mama yang ideal. Mama yang ideal itu hanya ada di kepalamu. Ya, sesempurna apapun mamamu, dia selalu ada flaw. Flaw itu adalah ada lubang, ada kekurangan. Kita maunya yang baik-baik saja, yang kekurangan kita nggak mau. Sama melihat pacar, melihat teman ya. Kita cuma mau yang baik saja, yang nggak baik kita nggak mau terima. If you love your mother, you have to accept your mother the good
side of your mother and the bad side of your mother. Karena apa? Good and bad selalu bareng. Tadi yang saya bilang, ada good, ada bad, ada lahir, ada mati, ada kiri, ada kanan. Ya, ada atas, ada bawah, ada maju, ada mundur. Mereka couple, mereka tuh satu kesatuan. Jadi sehingga kita bisa damai ketika berhadapan sama mama yang ada di luar kita. Jangan ketipu sama mama yang ada di dalam sini nih. Kita ini manusia paling pintar menipu sendiri dengan mama yang kita bikin di sini. Hey mother, mother versi mana ini? Mother versi 1, versi 2, versi 1.2, versi 2.1 ya. Di-upgrade belum? Anda perlu mengupgrade mama yang ada di dalam kepalamu itu. Upgrade maksudnya adalah sesuaikan dengan mamamu yang ada di fakta itu. Bahwa mamamu ada kebaikannya banyak sekali, keburukannya juga ada ya. Cuman ya, berita buruknya adalah manusia paling hebat mencatat yang jelek-jelek. Yang baik-baik jarang dia catat. Let me ask you, kalau saya suruh Anda sebutkan kebaikan mama apa saja, barangkali Anda butuh waktu untuk memikirkannya. Bisa. Tapi ketika saya bilang, coba sebutkan kejelekan mamamu. Wah, mamaku nih tukang ngoceh lah, minta duit, kadang minta ceban, kasihnya cuman goceng. Ya, sukanya ngoceh, ya, sukanya marah-marah gitu kan. Tiap kali ada apa-apa gini-gini. Jadi manusia itu entah kenapa hebat sekali mengidentifikasi yang jelek. Tapi suruh mengidentifikasi yang baik. Kadang-kadang it takes time. Kayaknya susah sekali mengidentifikasi yang baik-baik. Benar nggak? Jadi kita ini nggak balance. Meditasi, mindfulness, ya, membuat kita melihat mama lebih balance. Dan kita berani mengganggu mama yang ada di kepala ini. Shake gitu. Shake artinya menggoyang-goyang. Kita menderita karena ada mama yang sempurna di kepala ini. Sementara mama yang di luar sana nggak sempurna. Tidak sesuai tabrakannya. Seolah mama yang luar sana sama mama yang dalam ini tabrakan terus. Gua nggak mau punya mama kayak gini ya. You suffer because of that. Jadi bukan mamamu yang sana membuat kamu derita, tapi mama versi di dalam otakmu yang bikin kamu derita. It apply to your pacar, your friend, your girlfriend, your boyfriend, ya, your friend, your brother, your sister, your suhu, your bante, sama. Bante itu seharusnya seperti ini. Kenapa bantenya seperti ini? Suhu kan seharusnya seperti ini. Karena apa? Kamu ada harapan tentang suhu itu harus seperti ini. Oh, suhu itu nggak boleh main gitar katanya. Suhu itu nggak boleh nyanyi. Ya. But what do you know about singing meditation? Ya. Itu adalah suatu seni. Ya. Makanya tabrakannya. Jadi kalau kita punya pemahaman yang lebih dalam, maybe you will understand something deeper about your mother. Mungkin kamu harus pergi peluk mama, I love you. Mama, saya terima mama apa adanya. Baiknya mama saya terima, jeleknya mama juga saya harus terima. Nanti kamu sama pacarmu juga harus begitu. Sama istri, sama suamimu, sama kokomu, sama adikmu juga harus begitu. You accept the negative thing, you also have to, itu namanya buy one get one free. Oke, saya bilang. Kamu mau yang baiknya, yang jeleknya juga harus dapat itu. Itu buy one get one free. No choice. I'm sorry. Nggak bisa bargain, nggak bisa tawar, nggak ada diskon. No discount for you. Oke, cukup. Oke, terima kasih Suhu. Oke, untuk teman-teman mungkin untuk sesi tanya jawabnya sudah habis ya karena waktunya sudah melewati. Oke, terima kasih kepada Suhu yang telah menjawab pertanyaan dari kami dan telah membagikan sharing pada malam hari ini. Semoga sharing Suhu pada malam hari ini bisa kami laksanakan di kehidupan kami. Selanjutnya, teman-teman, mari kita tutup kegiatan malam hari ini dengan membacakan doa penutup yang akan dibawakan oleh CKT. Kepada CKT, dipersilakan ya. Mari teman-teman sedama kita tutup latih diri hari ini dan membacakan doa penyemangat. Doa penutup.
Terpujilah Sang Yang Adi Buddha yang merupakan sumber kebijaksanaan dan kasih sayang. Terpujilah semua begawan Buddha yang telah sempurna dalam kebijaksanaan dan kasih sayang. Terpujilah para bodhisattva mahasatwa yang penuh dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Semoga kami senantiasa saling melayani, saling memperhatikan, dan saling meringankan tugas bersama. Semoga kami senantiasa secara aktif memberikan pelayanan-pelayanan sosial. Semoga kami senantiasa saling menuntun, saling menyayangi, dan saling meneguhkan keyakinan. Semoga kami senantiasa membagikan berkat-berkat dhamma bagi yang lain. Semoga kami senantiasa mendewasakan diri dalam memahami dan mengemban tanggung jawab organisasi. Semoga kami senantiasa memahami perbedaan pola pikir, sudut pandang, dan penyebab rasa antipati dan perpecahan. Semoga kami senantiasa secara aktif memasyarakatkan wawasan budayana sebagai wawasan yang mempersatukan. Semoga kegiatan yang baru saja kami ikuti bersama memberikan manfaat yang baik bagi kami semua. Semoga kami dapat mewujudkan apa yang telah dipelajari ini dengan sebaik-baiknya. Semoga sebar PMVBI tetap jaya. Semoga Buddha Dharma tersebar luas ke seluruh penjuru. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Waktu dan tempat saya balikkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada CKT yang telah membawakan doa penutup. Oke, buat teman-teman semua, sebelum kita tutup, kita ada sesi foto bersama. Kepada teman-teman, boleh buka kamera ya, biar supaya nampak muka Cece Koko yang cantik dan ganteng-ganteng. Oke, semuanya buka kamera. Ayo, semua. Masih ada yang belum buka nih. Ayo, Koko Cece udah boleh buka ya. Oke. Oke ya, mungkin kita mulai aja ya. Karena waktu sudah melebihi juga. Boleh semuanya senyum. 1, 2, 3. Oke, ditahan dulu ya bentar, Koko Cece. Oke, sekali lagi. Senyum lagi. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan latih diri studi meditasi sesi kelima ini. Saya, moderator, mohon maaf apabila ada perkataan saya yang susah dimengerti. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Bye-bye. Bye. Have a good night. Thank you, Suhu Amitofo. Thank you, Suhu. Amitofo.